Halo sahabat Semandala. Halo, sahabat Semandala. Balik lagi di Car Vlog Sabtu Basa-Basi ya. Masih bersama saya Made Oplas, manusia dengan operasi plastik. Iya, hari ini kita mengisi waktu pulang ini ya, Pak Kade ya. Ya. Kita Car Vlog dulu ya. Oke. Sahabat Semandala, jadi ceritanya hari ini kita satu rombongan ke rumahnya Aji Krisnan ya. Mana tim hore-hore? Jadi kita diterima dengan baik Aji Krisna dan ini faedah nih. Banyak pesanan ya nih, Banyak pesanan kita ya. So, hari ini saya akan bahas manusia super sibuk. Tidak lain tidak bukanlah Pak Kade Yudi Artawan ya. Gimana kabar Pak Kade? Baik. BAB lancar? Wah, selancar hari ini. Intinya bersyukur ya. Sehat. Ya. Yang penting sehat. Sahabat Semandala yang ini tidak asing lagi ya. Jadi buat alumni dan juga anak-anak. Jadi Pak Kade Yudi Artawan adalah Waka Kurikulum SMA Negeri 2 Tejalan. Dari kapan Pak? Saya jadi Waka Kurikulum dari tahun 2013. Ya, ini senior saya ini sebenarnya ya. Jadi Made Oplas baru kemarin sore ini ya. Ada yang lebih senior yaitu Pak Kade Yudi Artawan ya. Pak Kade ini ngomongin tentang Semandala nih. Pak Kade mangkat tahun berapa sih Pak? Jadi saya diangkat di Semandala itu tahun 2009, tepatnya di bulan April. Jadi 1 April 2009 saya sudah ada di Semandala. Sudah berapa tahun? Artinya sudah hampir 13 tahun saya di sekolah itu. Sudah 13 tahun? Ya, 13 tahun bolak-balik Singaraja Bondalem. Saya sakit gitu. Di awal-awal sakit karena jalanan rusak. Jadi di awal saya diangkat di sana tuh jalanan seperti kolam bebek, banyak kolamnya gitu di jalan. Pak Kade asalnya dari mana sih Pak Kade? Saya aslinya dari Sangsit, Banjar Beji. Oh, jadi sahabat Semandala, saya kenal Pak Kade ini adalah manusia super sibuk ya. Kenapa? Pak Kade ini benar-benar tidak punya waktu tidur apa gimana ya? Karena saya lihat VT-nya ya. Jadi Pak Kade selain jadi Waka Kurikulum juga lanjut S2 ya Pak? Ya, sekarang S2. Ya. Kemudian baru-baru ini lolos jadi calon guru penggerak juga. Ya, jadi kedua kelasnya juga. Jadi kedua kelas juga. Di kampus jadi kedua kelas juga. Di sekolah juga jadi Waka ya. Apalagi sekarang ada program Semandala Entrepreneur, Pak Kade juga ketua ininya ya, divisinya ya. Jadi ngomongin tentang kesibukan apa Pak Kade enggak sih? Enggak capek, Pak? Jadi sebenarnya kalau dibilang capek sih capek ya. Jadi dengan jarak yang begitu jauh ke sekolah, jadi hampir 1 jam kurang sih sebenarnya. Dan itu saya lakukan selama hampir 13 tahun dengan tugas yang banyak. Jadi yang pertama itu adalah kita nikmati dulu. Nikmati dulu pekerjaan kita. Cintai pekerjaan kita dulu. Nah, lalu yang kedua, kita belajar mengatur waktu. Jadi mana pekerjaan yang memang butuh ketepatan waktu yang paling pertama dikerjakan, skala prioritas. Ya, skala prioritas atau yang mencapai deadline yang pertama yang mana, baru kita kerjakan itu. Tapi kita harus punya schedule, jadi punya jadwal apa yang harus kita kerjakan hari ini. Berarti di rumah atau di HP ada catatannya schedule apa pekerjaan apa yang? Ya, jadi saya punya jadwal 1 bulan itu udah punya kalender sendiri itu apa yang harus saya lakukan ketika jadi Wakase, apa yang harus saya lakukan. Misalkan saya membuat program tentang ulangan umum, rapat wali, rapat pleno atau kenaikan kelas itu sudah terprogram. Kemudian kuliah saya juga terprogram begitu. Jadi semua dibuatkan schedule. Jadi kita berpikirnya bisa terjadwal gitu. Nggak kebingungan sendiri nanti. Iya harus gitu ya. Tapi kalau saya disuruh jadi Waka Kurikulum sing juga banyak Pak Ade. Jadi kan Waka Kurikulum kan sulit sekali ya. Ya kalau jadi Waka Kurikulum gimana Pak Ade? Di awal saya diberikan tugas sebagai Waka Kurikulum memang agak stres sedikit sih. Jadi stresnya adalah karena pertama kita berhadapan dengan kertas dulu ya. Iya, kertas. Kita berhadapan dengan kertas, kemudian berhadapan dengan peraturan, regulasi dan beberapa kebijakan yang memang harus disesuaikan dengan kondisi sekolah. Yang kedua itu kita berhadapan dengan Bapak Ibu guru kita. Iya. Ini yang paling agak sulit. Jadi ketika kita membagi jam, ada yang terlalu banyak sedikit kita merasa nggak enak, yang sedikit juga kita nggak enak. Tapi setelah dijalani hampir sekian tahun sudah terbiasa. Ya, sudah terbiasa. Jadi bisalah mencari solusi dari masalah yang saya hadapi sebelumnya. Jadi sudah terbiasa sih. Sudah terbiasa. Ya. Tapi kalau ngomongin kurikulum, berarti kalau ganti kurikulum harus belajar lagi Waka Kurikulumnya ya. Ya, sebenarnya ketika kurikulum Merdeka ini mau diterapkan itu setahun yang lalu saya sudah baca-baca sih. Oh, udah kejadian udah saya baca regulasinya kapan ini mau digunakan serentak.
kemudian saya lakukan analisis apakah sekolah saya bisa menerapkan ini, dan segala risikonya itu sudah saya analisis sebelumnya. Jadi sekarang kita ngambil keputusan bahwa kita ikut Siap, mandiri. ya, kita IKM mandiri Belajar. belajar. Nah, terus kemudian kalau di waka kurikulum sudah sibuk, kenapa Bapak ngambil kuliah lagi, Pak? Bapak kurang kerjaan apa gimana? Ini saya sih Ya. kebayang dah kalau ngambil gini, gimana Ya, di awal memang banyak yang bilang bahwa saya dibilang orang yang gimana ya, kurang kerjaan sih ya. Jadi kerjaan banyak di sekolah, kenapa ngambil lagi kesibukan yang lain? kuliah sekarang ya? Iya, ya. Kuliah di mana, Pak? Di Undiksa. Jadi saya ngambil S2 Administrasi Pendidikan. Nggak hanya kuliah, terus dari ketua kelas ya, Pak? Ya, jadi korti untuk kelas Singaraja. Oh. Terus sekarang apalagi info terbaru nih anak-anak Semandala, sahabat Semandala. Jadi satu-satunya kalau nggak salah ini di Tejakula guru yang lolos calon guru penggerak adalah guru SMA Negeri 2 Tejakula, Pak Yudiarang. Bener nggak? Ini di Tejakula berapa? Satu? Satu. Sebenarnya sebelum itu juga ada, Pak. Enggak, maksudnya yang sekarang, Ya, angkatan sekarang 5 ada, ini ya. cuma Bapak aja? Ya. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dulu, Pak. Yeay. Ya gimana ceritanya bisa Ya. bisa lolos di CGV nih, Pak Kadek? Sebenarnya saya tidak ada rencana untuk ikut CGP sih sebenarnya. Oh. Jadi ketika ada pendaftaran CGP itu saya sebenarnya lagi hari terakhir saya baru mengisi esai itu. Jadi jam 12 malam mau tutup, jam 6 sore itu saya baru mulai isi esai. Last minute berarti ya? Ya, last minute. Dan saya juga tidak terlalu berharap sekali untuk lolos. Ternyata di seleksi pertama lolos, di seleksi kedua itu pada saat tes mengajar itu kebetulan ada hujan badai di Singaraja waktu itu. Wah. Jadi pada saat saya simulasi mengajar itu petir sama guntur itu bersautan begitu. Tapi keuntungnya di seleksi kedua saya masuk ke lolos lagi calon guru penggerak. Ya kita syukuri saja sih. Ya. Jadi nikmat Kalau yang diberikan Tuhan. sudah terjadi Ya. ya. Jadi walaupun last minute kemudian diganggu oleh hujan, tapi kalau udah dapat ya. Jadi selamat nih saya Madi Ofra siapkan pada Pak Yudha. Ini Benjok punya nih calon kepala sekolah dia. Jadi sahabat Semandala, karena ke depan yang jadi kepala sekolah ya ini sudah keluar nih permen apa-apa ini, bahwa syarat jadi kepala sekolah adalah memiliki sertifikat guru penggerak. Sedangkan yang beredar belum ada yang punya ya, baru sedikit yang punya. Yang dulu sertifikat cakok apa namanya, dan pernah menjadi wakakurikulum atau wakasek di sekolah inter ya. Jadi ini Benjok tamat, Pak Kadek langsung menjadi kepala sekolah. Astung kare ya kalau ya. Terus gini, bagaimana cara mengatur waktu nih Pak Kadek? Jadi pastinya pernah dong barengan ini sama ini barengan. Pernah stres nggak atau gimana caranya mengatur? Sebenarnya kita komunikasi dulu ya. Jadi seperti kemarin saya ada kuliah, kebetulan saya ada video conference dengan fasilitator, Ya. guru penggerak. Jadi saya komunikasikan dengan dosen saya bahwa saya yang harus wajib saya ikut adalah di guru penggerak. Karena di guru penggerak ini kita tidak boleh off cam. Ya. Jadi ketika Bikon itu harus nyala kamera karena di sana dinilai langsung oleh GTK di kementerian. Ya. Sehingga kita perlu komunikasi sebenarnya dulu untuk mengatur itu. Jadi sehingga tidak berbenturan dengan kepentingan yang lain begitu. Dan kebetulan dosen saya juga mendukung bahwa mendukung bahwa saya termasuk di satu kelas itu semua guru sebenarnya. Kelas Denpasar, kelas Singaraja, cuma saya yang lolos sendiri di guru penggerak. Oh iya, pantesan dukung ya. Ya, jadi Profesor Anak Agung Gede Agung itu mendukung sekali ketika saya tahu lulus sebagai calon guru penggerak. Terus ini katanya nih, bukan katanya, ini istrinya Pak Kade sebenarnya saya baru tahu juga. Juga termasuk wakakurikulum dan lolos CGV juga. Wah. Iya. Ini saya nggak kebayang punya istri sama-sama jadi wakakurikulum, terus sekarang sama-sama CGV. Gimana? Seru nggak punya istri atau pasangan yang sama-sama satu jalan gitu? Seru sih ya, kita bisa sharing sebenarnya. Sharingnya. Ya, sharing pengalaman itu yang penting. Kemudian kita saling saling mengisi begitu. Jadi apa yang saya tidak miliki kemudian di bidang apa begitu, jadi saya minta ke istri, istri juga sama gitu. Jadi kita saling mengisi, tapi karena kita beda unit kerja. Ya, unit kerja. Saya di SMK, saya di SMA. SMK ya, Pak. Ya. Tapi kita bersaing sih sebenarnya. Bersaing dari sehat ya. Bersaing sehat. Artinya ide gagasan kita itu kita simpan baik-baik. Jangan sampai di rahasia perusahaan.
rahasia perusahaan sekolah itu harus kita pegang erat-erat, jangan sampai ada yang tahu. Ngomongin SMA 2 nih, saya kan baru tahun lalu yang bergabung nih. Saya mau tahu dong Pak Yudi, apa bedanya Semandala 2 tahun pertama Pak Kadek dengan yang sekarang ya? Apa ada perubahan apa gimana nih? Kalau saya lihat dari di 2 tahun sebelumnya itu Semandala bagi saya itu sebenarnya tidak terlalu bagus ya, artinya tidak terlalu terlihat Ya. di masyarakat begitu. Malah yang terlihat jeleknya begitu. Jeleknya ya? Ya, jeleknya saja. Kadang-kadang saya selalu berpikir ingin pindah dari sana begitu. Iya, saya tahu nih dari saya masuk saya pindah Ya, Pak Kadek gitu. karena saya merasa pertama tidak nyaman begitu. Tidak nyaman saya adalah karena di luar itu selalu negatif gitu terhadap pandangan sekolah. Ya. Kemudian dan saya merasakan sendiri memang ya seperti itu, artinya perkembangannya stagnan itu atau jalan di tempat. Jalan di tempat ya. Ya, tapi Sama juga seperti tahun-tahun pertama Pak Kadek Mangkat juga seperti tahun itu ya. pertama makan mungkin lebih buruk lagi Pak Agus. Buruk lagi. Ya, muridnya itu ya luar biasa Kadang nakal. saya mendengarkan cerita-ceritanya nih sahabat Semandala itu gak habis pikir ya. Tapi sekarang gimana Pak? Kalau sekarang saya lihat pertama dari disiplin anak-anak itu ya hampir 80% udah bagus ya. Mulai berubah ya. Sudah berubah. Kemudian yang kedua, guru-gurunya juga sudah mulai menunjukkan loyalitas ke sekolah, dedikasinya juga sudah ada. Yang ketiga, manajemennya juga sudah bagus, sudah rapi, artinya sirkulasi atau SOP-nya itu sudah jalan dengan maksimal, sehingga pelayanan yang kita berikan ke siswa itu sudah bagus begitu. Ya. Ini sebenarnya perlu kita tingkatkan. Jadi Betul, kita di sekolah sebagai guru kan jasa begitu. Betul. Jasa itu adalah sebuah pelayanan. Nah, pelayanan inilah yang kita tingkatkan di sekolah. Kalau udah pelayanan di tingkat sekolah, otomatis pasti orang akan berpikir positif terhadap sekolah kita. Karena kalau sekolah itu yang dijual itu kan proses kegiatan belajar mengajarnya Pak. Iya betul harus ya. Jadi Pak Madi Oplas biar tahu. Jadi kalau kita mau jualan sekolah ya jualannya adalah kegiatan belajar mengajar, bukan kegiatan kantinnya gitu. Terus kalau ini ngomongin kesibukan ya, ini kan sama-sama sibuk sama istri. Biasanya kalau lagi bosan gitu, berdua bosan, pelariannya Pak Kadek dan istri kalau sibuk apa kira? Saya biasanya nonton film di bioskop sih. Pak Kadek anak bioskop juga ya? Iya. Dari kecil sering diajak orang tua nonton bioskop di Singaraja Teater dulu. Ya pantesan ya, jadi di postingannya Facebook tuh, kalau ada kesempatan ke Denpasar ya. Ya pasti nonton. Ya. Kalau genre film yang disukai, ini sama apa gimana sama istrinya? Kalau istri beda ya, karena kalau istri mungkin tidak terlalu paham tentang film. Iya. Saya dari kecil itu sering baca komik Marvel ya. DC komik kayak Batman, Superman, kemudian Spiderman. Jadi ketika ada filmnya itu saya ingin sekali nonton gitu. Jadi mengingat kembali masa kecil saya yang hanya baca komik begitu dengan realnya sekarang gitu. Sehingga film-film Marvel dan DC komik ini memang tidak pernah saya lupakan, apalagi yang Star Wars dan begitu. Iya, berarti alirannya ke Marvel ini ya. Ya, jadi ke kalau istri ngikut-ngikut aja berarti ya. Iya, apa random aja dia apa yang saya sukai nonton ya ikut-ikut aja sih sebenarnya. Wah, nih Pak Kadek nih terima kasih hari ini sudah mengisi waktu gininya ya untuk closing statement deh. Jadi buat teman-teman yang mungkin merasa sibuk padahal mari amun tuh sibuknya akhir sibukan apa nih pesan-pesan buat anak-anak juga buat. Ya, jadi pesan saya sibuk apapun kita, tetap kita harus memperhatikan kesehatan kita. Jadi kita harus punya jeda waktu untuk istirahat. Itu yang paling penting. Jadi selama kita bekerja penuh, ingat istirahat. Itu yang kunci utama biar kita juga mengembalikan imunitas kita. Yang kedua, jangan pernah bosan untuk belajar. Karena belajar ini sepanjang hayat. Betul. Ya, jadi kalau kita bosan belajar maka kita akan berhenti sebagai manusia. Artinya kita sudah mati begitu kalau tidak berhenti belajar. Ya mungkin itu saja Pak. Ya, luar biasa sekali nih ya Pak Kadek Yudi Hartawan, manusia super sibuk SMA Negeri 2 Tejakula. Ini anak-anak SMP yang mau sekolah ini, kalian udah kebayang nih sekolah kita tuh punya guru-guru yang luar biasa ya. Apalagi sekarang sudah ada kepala sekolah baru ya Pak Kadek ya. Kepala sekolah kita serba baru sekarang ya. Pokoknya itu gagasannya bagus. Ya, nyesel kalau nggak masuk ya buat yang masuk yang mau sekolah SMA aja SMA 2 Dogen ya. Ya apalagi tadi kita sudah mainan ke rumahnya Haji Krisna ya. Wah, kalian yang mau belajar operasi plastik, wajah plastik siap-siap nanti ya nih karena kita sudah diterima menjadi partner
Ya, partner kerja. apa istilahnya Pak? Partner bisnis. Ya, jadi kita sudah disediakan space bahkan ya. Jadi kalian juga bakal nanti ikutan sibuknya positif ya. Berkreativitas. Iya, terima kasih Pak Kade. Ya, Jadi terima benar kasih sekali Bapak ya, Deplas. kita harus tetap jangan malas bekerja. Kalau sibuk ingat kesehatan ya. Sampai jumpa di Car Vlog Sabtu basa-basi selanjutnya ya. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Semangat lah. Go. Ya, dadah.